menolongku. Yesus jawaban hidupku. Shalom Bu Evi, apa kabar Kakak Estelo dan semuanya, Kakak Lia Wijaya, Kakak Herman, selamat bergabung pagi hari ini. Saya mengajak kita semua, mari kita menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan. Roh Kudus, kiranya Engkau yang ambil alih pelayanan ini sehingga boleh berkenan kepadamu. Dan Roh Kudus, kiranya Engkau jamah setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini terberkati dengan sukacita, damai, sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Hanya Engkaulah Tuhan satu-satunya sumber daripada damai sejahtera kami. Kasih-Mu saat ini mengalir menjamah setiap kami. Roh Kudus datanglah, Roh Kudus datanglah, beracaralah di tempat ini, dalam pelayanan ini, dalam setiap hati anak-anak-Mu yang bergabung di live streaming ini. Engkau yang memanifestasikan diri-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun
dapat, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya, hanya Yesuslah satu-satunya sumber daripada damai sejahtera kita, sumber daripada sukacita kita. Jangan jadikan dunia ini sukacita kita, tetapi jadikanlah Tuhan Yesus satu-satunya sumber daripada damai sejahtera kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupmu. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburmu, tak seorang pun dapat menolongmu. Hanya Yesus jawaban hidupku. Ya Yesus jawaban hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkaulah satu-satunya jawaban daripada setiap masalah kami, setiap tantangan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Saya mengajak Bapak Ibu semua, mari kita kembali menaikkan pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Shalom semuanya, Kakak Maidalena, Bu Eli, ya apa kabar Bu Esther, terima kasih sudah bergabung, ya Kakak Orlando, Kak Lubius Seni, Kak Pinting, Bu Roberta. Ya mari kita menaikkan pujian ini sungguh-sungguh dari hati kita, katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih rahmat-Mu, lalu baru dan tak pernah terlambat
hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan berkat-Mu bagi setiap kami anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Hujan berkat terjadi hari ini. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ya, tibalah saatnya bagi kita untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kasih setia-Mu kepada setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih untuk jamahan kasih-Mu yang berlimpah-limpah menjamah setiap kami yang ada di live streaming ini. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih bahkan untuk berkat kesembuhan yang Engkau sedang kerjakan saat ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu pagi hari ini. Anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, Bapak Ibu yang sedang sakit. Kuasa Tuhan, kasih Tuhan menjamah Bapak Ibu semua, menyembuhkan sakit-Mu. Engkau yang sakit kepala, ada kesembuhan. Kepalamu gak sakit lagi sekarang, kepalamu ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kasih-Mu yang sekarang menjamah tangan yang lagi sakit sekarang. Ada yang lagi sakit tangan, tangannya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dia yang lagi sakit lutut, kuasa Tuhan mengalir sekarang.
mengalir menjamah lutut, menjamah sendi-sendi tubuhmu yang sakit sekarang kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus untuk pekerjaanmu yang dahsyat di tengah-tengah kami. Terima kasih saat ini kami hendak mendengarkan suara firman-Mu. Mari Roh Kudus beracaralah, berkuasalah, dan berbicaralah lewat hamba-Mu ini. Taruh kata-kata-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Ya, shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar pagi hari ini? Gimana kemarin ibadahnya? Pasti luar biasa ya. Bapak Ibu boleh bantu saya ketuk-ketuk layar, bantu share sehingga banyak orang juga bisa terberkati oleh firman Tuhan yang sebentar kita sama-sama mau belajar. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Tuhan itu setia ya. Tuhan itu tahu apa yang kita perlukan, dan bahkan sebelum kita doa pun ya, kemarin kan kita bahas tentang Hagar, bagaimana walaupun Hagar nggak doa sama Tuhan, tetapi karena dia mengandung anaknya Abraham, orang pilihan Tuhan, maka apa yang terjadi? Tuhan mengutus malaikatnya membuka mata Hagar sehingga Hagar bisa melihat ada sumur, sehingga dia dan anaknya tidak sampai mati kelaparan. Nah, sebetulnya kita ini adalah anak-anaknya ya, anak-anak Abraham juga oleh karena Kristus. Demikianlah Tuhan juga peduli akan setiap kita. Tuhan mengasihi setiap kita. Ya, kita bukan kebetulan ya percaya sama Tuhan, tapi Tuhan memang sudah memilih kita, menentukan kita sejak dari awal. Sebelum dunia ini dijadikan, bahkan dikatakannya Tuhan sudah menentukan kita, memilih kita. Mohon maaf ya, saya minum dulu. Ya, sudah memilih kita, sudah menentukan kita untuk dijadikan anak-anaknya. Luar biasa kan Tuhan itu ya. Oke, sekarang kita mau sama-sama belajar ya. Sebelum kita belajar siapa sih anak-anak Tuhan itu, saya mau kita sama-sama belajar bahwa anak-anak Tuhan itu ada beberapa kategori ya. Ya dong, sama seperti kita, misalnya kita punya anak. Mohon maaf suara saya kedengeran kan? Mohon maaf suara saya nggak bisa teriak-teriak terlalu kenceng karena kemarin habis nyanyi di gereja. Ya, dadakan dipanggil jadi apa? Jadi apa namanya? Liturgis ya. Entah Bapak Ibu istilahnya apa di gereja Bapak Ibu, tapi di gereja saya itu liturgis. Liturgis itu yang mimpin pujian di depan ya. Ya, oke. Nah, ada 3 level kategori anak-anak Tuhan, sama halnya seperti kita punya anak. Kalau kita punya anak kan misalnya dari baby ya, siapa Bapak Ibu di sini yang punya anak ya? Tahu kan? Ya, terima kasih Bu Evi, ya Kakak Dewi. Ya, kemarin di gereja saya itu hampir seluruhnya sakit COVID gitu. COVID ya masih ada. Jadi nggak ada yang mau, yang datang ke gereja pun sedikit, yang mau melayani pun pada takut. Jadi sayalah yang dipanggil dan maju ke depan untuk melayani. Ya, saya percaya anak Tuhan dilindungi Tuhan ya, darah Yesus menutup bungkus, jadi virus COVID-nya yang mati, anak Tuhannya yang sehat ya. Oke, kita kembali lagi. Jadi sama seperti kita punya anak-anak kita itu nggak langsung dewasa ya. Anak-anak kita itu dari bayi, dari anak-anak ya, kemudian menuju dewasa kan, dan kemudian menjadi tua. Demikian pula kehidupan kerohanian kita di dalam Tuhan.
Ada yang baru percaya sama Tuhan Yesus ya, tetapi masih belum mengenal kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada area-area dalam hidup mereka yang masih dibelenggu oleh dosa. Nah, mereka itu masih anak-anak ya. Ada yang sudah beranjak dewasa, sudah lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan dan sudah bisa mengalahkan kejahatan, mengalahkan dosa. Mereka itu disebut sebagai anak-anak yang dewasa dalam rohani. Dan ada anak-anak yang di dalam kerohanian kita itu, perjalanan kita bersama dengan Tuhan, yang disebut sebagai fathers. Fathers itu bahasa Indonesianya sebagai ayah, sebagai bapak. Mereka itu adalah disebutkan sebagai orang yang sudah mengenal Kristus. Ya, apa sih kriterianya mengenal Kristus? Kitab Yohanes berkata, barang siapa berkata bahwa ia mengenal Kristus, maka dia juga harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Kristus. Jadi barang siapa berkata bahwa ia mengenal Kristus tetapi dia tidak melakukan apa yang Kristus lakukan, maka dia itu sudah berbohong ya, dia sudah menipu dirinya sendiri. Itu kata kitab Yohanes ya. Saya mau mengajak Bapak Ibu melihat dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Hal-hal ini yang saya ceritakan barusan itu diambil dari 1 Yohanes 2 ayat 12 sampai 14. Ya, saya akan bacakan. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Ya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Perhatikan, ada beberapa level kan, anak-anak, bapak-bapak ya. Dan saya lanjut, aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya berhenti sampai di sini dulu ya. Kenapa ini penting? Ya, saya nanti akan bagikan apa sih berkat-berkat Tuhan untuk anak-anaknya ya. Nah, kenapa ada orang yang bisa mengakses seluruh berkat Tuhan, tetapi ada anak-anak Tuhan yang hidupnya selalu dirundung oleh masalah, dibelenggu oleh penjajahan si musuh ya. Penjajahan musuh itu apa? Ya, dijajah misalnya, dibelenggu oleh sakit penyakit terus ya. Mungkin sembuh udah gitu, sakit lagi, sembuh sakit lagi misal. Atau engkau yang misalnya dibelenggu terus oleh ya kesulitan ekonomi terus ya, dijajah, itu namanya dijajah oleh musuh ya. Musuh kita sekali lagi bukan musuh orang-orang yang kelihatan, tetapi dunia-dunia roh ya, roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa, kerajaan-kerajaan di udara. Mereka lah yang kuasa-kuasa jahat, mereka lah musuh-musuh kita. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa mengakses semua kepenuhan berkat Tuhan? Nah, berkat-berkat Tuhan itu apa saja nanti kita akan bahas. Saya mau membahas dulu 3 kategori ini supaya kita mengerti, supaya kita mau bertumbuh. Jangan hanya selalu jadi anak-anak. Rugi kalau jadi anak-anak itu, Bapak Ibu, nggak dapat apa-apa. Sama halnya seperti anak kita lah, kalau kita punya anak kecil misalnya, apakah kita akan mempercayakan hal-hal besar untuk anak-anak kita yang masih kecil? Tentu saja enggak kan. Kita enggak mungkin ngasih misalnya kunci safety deposit, atau kunci safety deposit itu bahasa Indonesianya apa ya? Kunci safety deposit lah, sama ya bahasa Indonesia. Atau kunci misalnya sertifikat rumah kita akan percayakan kepada anak kita yang umur 5 tahun? Tentu saja enggak kan. Apakah kita akan membelikan mobil bagi
anak kita yang berumur 10 tahun, mobil-mobil beneran ya, bukan mobil-mobilan. Mungkin mobil-mobilan iya pasti ya, tapi mobil beneran apakah kita akan memberikannya kepada anak kita yang umur 10 tahun? Tentu saja enggak. Demikian pula Bapa kita yang di surga. Memang Bapa kita yang di surga sudah memberikan kepada kita segala berkat rohaninya ya, dan begitu banyak berkat yang lain yang nanti kita akan bahas. Tetapi itu tidak akan diberikan kepada anak-anaknya yang masih kanak-kanak, nggak akan. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai ayat mana? Ya, oke. Saya lanjutkan. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Perhatikan, tadinya kan Yohanes berkata, anak-anak, sebab dosamu telah diampuni. Jadi anak-anak itu siapa? Mereka yang baru percaya Kristus, yang dosanya sudah diampuni. Tetapi masih belum mengenal Tuhan yang dia sembah ya. Terus kepada bapak-bapak dikatakan, kenapa disebut bapak-bapak? Karena bapak-bapak itu mereka telah mengenal Tuhan, mengenal kebenarannya, setelah hidup di dalam kebenarannya. Terus kategori yang ketiga apa? Anak-anak muda. Ya, terima kasih Kakak Estina tadi sudah menyematkan sampai ayat ke-13 ya. Orang-orang muda itu dikatakan muda, kenapa? Karena mereka telah berhasil mengalahkan yang jahat. Ya, lanjut ya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Ini adalah suatu posisi yang Yohanes tulis ya, yang Tuhan kepengen kita semua capai. Jadi yang tadinya anak-anak, yang tadinya masih kanak-kanak di dalam kerohanian, yang tadinya masih baru dihapus dosanya, naik level ke bapak-bapak. Aku menulis kepada kamu ya, kemudian ya, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu. Perhatikan, juga orang-orang muda ya, bukan hanya saja mereka kuat, mereka mengalahkan yang jahat, tetapi yang diharapkan di sini oleh Tuhan adalah orang-orang muda juga bukan hanya saja mengalahkan dosa, tetapi firman Allah tinggal di dalam dia ya. Dan dia mengalahkan yang jahat, berarti apa maksudnya? Jadi sama levelnya, naik ke level bapak-bapak, level dipersatukan dengan Tuhan, di mana firman Allah tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus, yakni kita mengalahkan yang jahat, kita melakukan kehendak Allah, kita melakukan firman-Nya. Ya, oke. Saya percaya Bapak Ibu paham ya sampai di sini pembahasan firman Tuhan ini, bahwa ada 3 level kategori: anak-anak, yang dewasa, dan bapak-bapak. Dibilangnya bapak-bapak itu mereka yang sudah qualified, yang sudah boleh mengajar karena mereka dalam rohaniannya mereka sudah menjadi bapak. Nah, kenapa ini penting? Karena selama kita belum paham hal ini ya, mungkin seringkali kita lihat, kok kenapa misalnya si A kayaknya diperlakukan secara istimewa oleh Tuhan, kenapa si B kok enggak gitu? Apakah Tuhan kita itu pilih kasih? Enggak ya, dikatakan di firman Tuhan, Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu dia enggak pilih kasih ya, tapi yang membedakan adalah kita sendiri ya. Ada orang-orang tertentu ya, saya nggak menyombongkan diri ya, tetapi saya percaya orang-orang tertentu yang diurapi Tuhan ya, yang berjalan erat dengan Tuhan, bahkan ketika mereka khawatir pun ya, ketika mereka sedih pun, wah, roh Allah itu, kuasa Allah itu datang langsung menyambar gitu, kayak seolah-olah ingin berkata, anakku jangan khawatir, aku ada di sini ya. Bapak Ibu mau nggak engkau diperlakukan seperti itu? Mau nggak sih?
Ya kemarin kan saya cerita tentang Hagar kan. Bapak Ibu yang ikut live streaming saya kemarin ya, saya ada berkata, kenapa Bapak Ibu ada yang bertanya kah kenapa engkau belum merasa kau diperlakukan seperti itu? Kemarin kan saya ada ngomong begitu kan, dan saya janji hari ini saya mau bahas kalau keburu waktunya. Kalau keburu waktunya saya masih baru membahas tentang 3 level anak ini ya. Bukan Tuhan pilih kasih, tetapi ada 3 level. 3 level dari hubungan kita dengan Tuhan, yakni kanak-kanak, dewasa, dan bapak-bapak ya. Kemarin saya bermimpi ya, mimpi yang kalau mimpi itu sebetulnya dunia roh ya. Kita itu harus menang dalam dunia mimpi sehingga kita bisa melihat kemenangan kita termanifestasi di alam yang jasmani ya. Kalau Bapak Ibu paham apa yang saya perkatakan, kalau enggak ya nggak apa-apa, terima aja ya gitu ya. Ya bukan berarti saya lebih pintar, mohon maaf, saya enggak itu ya. Bukan berarti saya lebih pintar, enggak sih. Saya juga sama-sama masih belajar. Sama-sama kita belajar ya. Ya, jadi waktu semalam saya bangun itu saya sempat khawatir, langsung kuasa Tuhan itu menyambar saya. Damai sejahtera Tuhan itu yang di luar akal ya, itu memenuhi saya, kayaknya seolah-olah berkata, anakku jangan khawatir, aku di sini ya. Dan Bapak Ibu, perlakuan seperti ini itu bukan hanya untuk saya atau hanya untuk orang-orang tertentu, anak-anaknya yang tertentu, enggak, tetapi untuk Bapak Ibu, untuk semua anak-anaknya. Kalau kita mau bayar harga, kalau kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kalau kita juga mau tumbuh, bukan hanya saja selalu jadi kanak-kanak dalam hubungan kita dengan Tuhan, tetapi kita mau tumbuh sebagai orang-orang yang dewasa, bahkan dikatakan bapak-bapak dalam kerohanian kita. Bapak-bapak itu qualified untuk mengajar ya. Oke, saya tidak akan bahas lebih banyak. Jadi dalam kitab Galatia dikatakan ya, saya tidak akan baca semuanya karena panjang. Jadi dalam kitab Galatia mengatakan bahwa jika seseorang itu masih anak-anak, maka dia itu tidak ada bedanya dengan seorang hamba ya. Jadi kalau selama kita masih anak-anak, kita tidak ada bedanya dengan seorang hamba. Tuhan tidak akan mempercayakan kepada kita hal-hal yang besar ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita mau bangkit ya. Kita mau menjadi dewasa dalam hal rohani ya. Caranya gimana? Galatia 4 ayat 1 sampai 6 ya, Kakak Pak Ceklim. Ya, Galatia 4 ayat 1 sampai 6 tadi saya berkata bahwa seorang anak-anak itu kalau dia masih anak-anak, dia tidak ada bedanya dengan hamba ya. Walaupun di sini firman Tuhan bercerita tentang hukum Taurat dan Perjanjian Baru, tetapi saya memakai analogi yang sama untuk perumpamaan ini ya. Ya, kalau dalam perikop Galatia 4 ayat 1 sampai 6, kalau Bapak Ibu baca, ini tentang perumpamaan tentang hukum Taurat dan Perjanjian Baru, tetapi intinya sama. Ketika dikatakan ketika kita masih tunduk terhadap roh-roh dunia ini, maka kita tidak ada bedanya sebagai seorang anak-anak atau sebagai seorang hamba. Maksudnya apa sih tunduk kepada roh-roh yang ada di dunia ini? Ya, maksudnya itu Bapak Ibu, roh-roh yang ada di dunia ini itu adalah, yang dimaksud di sini adalah roh-roh jahat. Jadi ketika kita memberikan diri kita untuk taat kepada seseorang, berarti kita menjadi hamba orang tersebut, bukan?
Nah, kalau kita mentaati roh-roh jahat, walaupun kita sudah terima Tuhan Yesus, walaupun kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ya, ada area-area mungkin dalam hidup kita yang kita masih taat sama roh-roh jahat. Misalnya, engkau yang sudah terima Tuhan Yesus, tapi engkau masih hidup di dalam, misalnya di dalam perjinahan, engkau masih taat kepada roh-roh jahat, engkau masih memperhamba. Jadi engkau masih sebagai kanak-kanak secara rohani. Jadi engkau masih terbelenggu oleh kuasa jahat. Engkau belum keluar sebagai dewasa secara rohani. Nah, misal ya, sebagai anak-anak Tuhan tidak akan mungkin mempercayakan engkau dengan hal-hal yang besar. Engkau juga tidak akan mungkin bisa mengakses segala berkat rohani yang Tuhan sudah sediakan bagi anak-anaknya ya. Saya mau beralih kepada apa saja sih, berkat apa saja sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita sebagai anak-anaknya. Dan mungkin Bapak Ibu ada yang bingung, katanya kita sudah diberkati, misal kok kenapa kita belum menerimanya, kok kenapa kita belum melihatnya, kok kenapa kita masih dijajah oleh sakit penyakit, kok kenapa kita masih misalnya dijajah oleh musuh dalam hal ekonomi keuangan misal. Nah, ini kuncinya ya, ini adalah bagian kita semua, bagian saya juga ya, saya juga, kita terus harus berjalan terus menuju kesempurnaan. Ini adalah tugas kita, bagian kita. Nah, berkat apa saja sih? Tadi saya udah spill ya tadi ya. Apa? Segala berkat rohani. Terpujilah Allah dan Bapa di dalam Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Oke, saya cari ayatnya sebentar ya. Mari nanti Bapak Ibu kita lihat sama-sama. Efesus 1. Mari kita buka ya. Ini saya pernah bagikan kepada Bapak Ibu. Saya nggak akan bahas banyak ya. Bapak Ibu yang ketinggalan boleh lihat di channel YouTube saya ya. Dikatakannya Efesus 1 ayat 3, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang protes, kan ini berkat rohani, saya kan sekarang butuh berkat jasmani misal. Ada yang protes seperti itu? Atau yang udah tiap hari nonton udah ngerti ya, udah paham? Ya, segala sesuatu itu ya harus terjadi dulu dari dalam roh, baru bisa termanifestasi di alam jasmani. Makanya Bapak Ibu, sebetulnya engkau dan saya itu bisa menjadi penubuat untuk hidupmu sendiri ya. Saya pernah jelaskan ini beberapa hari yang lalu ya, bagaimana kita bisa bahkan memprogram masa depan kita dengan bibir mulutmu, dengan imajinasimu ya, dengan ayat firman Tuhan. Dan saya tidak akan bahas itu karena sudah dibahas ya. Jadi apa yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu ya, sebetulnya semua berkat itu sudah diberikan kepada kita. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara kita mengakses semuanya itu. Kita tidak akan mungkin bisa mengakses semuanya itu kalau kita masih hidup dipimpin oleh daging. Kita harus mau hidup dipimpin oleh roh, dipimpin oleh firman-Nya. Ya, oke. Saya tidak akan bahas poin pertama ini, tapi saya percaya Bapak Ibu udah tahu ya. Bahkan kesembuhan pun Tuhan udah kasih kan. Di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu dikatakan oleh bilur darahnya kamu telah, perhatikan baik-baik, bukan belum ya, telah. Nah, bagaimana kalau kenyataannya sekarang masih sakit?
nggak apa-apa, kenyataan ya kenyataan, tetapi kita harus pegang dengan kebenaran. Kebenarannya kita telah disembuhkan, dan kebenarannya kita telah diberkati. Itu kebenarannya. Nggak mau tahu ya saya kenyataannya. Saya itu orang yang ya cukup ya, itu karena berkat Tuhan ya, bukan karena sayanya. Karena Roh Kudus ya. Jadi saya itu nggak mau tahu, misalnya waktu itu kan mama saya sakit yang sempat setahun di rumah sakit itu tuh, saya bisa memilih untuk merelakan gitu ya. Tapi saya bilang gak mau tahu, pokoknya mama saya sudah sembuh, terima kasih Tuhan Yesus, sudah bisa jalan lagi. Padahal waktu itu belum sadar ya, padahal kalau diajak ngomong pun gak sadar gitu. Diajak ngomong pun dia malah ngelolong, berteriak ngelolong. Saya nggak tahu berteriak mungkin karena sakit, karena dikasih obat morfin atau apa, saya nggak paham ya. Jadi nggak nyambung ngobrol pun. Kerjanya cuma setahunan itu di rumah sakit. Ya mungkin nggak setahun, ya mungkin ya di rumah sakit setahun, tetapi di ranjang itu mungkin nggak bisa bangun itu mungkin sekitar 7 bulan gitu ya. Tapi apa yang terjadi seperti apa yang kita percaya dan seperti apa yang kita perkatakan ya. Kita bisa mengakses semua berkat rohani yang Tuhan sudah berikan. Apa yang terjadi setahun kemudian, mama saya jalan lagi, bisa ngomong, bisa ketawa, bisa bersuka cita ya kan. Nggak ada yang mustahil, padahal waktu itu mama saya udah tua loh, udah umur berapa ya? 70-an, 75 gitu ya. Oke, kita kembali lagi ke laptop ya. Jadi tadi topik yang satu, segala berkat rohani Tuhan sudah berikan kepada kita, tetapi bagaimana kita mengakses, seberapa besar kita mengakses, itu tergantung daripada level kerohanian kita. Apakah engkau dan saya masih anak-anak, atau sudah dewasa, atau sudah bapak-bapak? Kiranya Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap anak-anakmu untuk bisa mengevaluasi di mana posisi kami saat ini. Dan jikalau kami masih kurang, kiranya Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap kami, sehingga kami boleh bertumbuh, sehingga kami semua satu saat bisa menjadi di level bapak-bapak ya, bukan bapak-bapak tua gitu ya. Tapi secara kerohanian kita menjadi level bapak-bapak, di mana engkau qualified juga untuk mengajar ya. Saya mau beralih ke level berikutnya, yakni maksudnya ke topik berikutnya. Maksudnya berkat apa sih yang Tuhan berikan kepada kita? Ya selain daripada tadi berkat, segala berkat sudah diberikan kepada kita. Yang kedua yang saya mau bagikan kepada Bapak Ibu yakni adalah kuasa ya. Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasanya. Nah, masalahnya ya itu tadi kan, kenapa kalau Tuhan sudah kasih kuasa, misal ada orang yang berkata, saya belum bisa mengaksesnya. Ya itu tadi, tergantung level kita. Apakah kita masih anak-anak? Apakah kita sudah dewasa? Apakah kita sudah menjadi bapak-bapak? Oke, kenapa terlebih dahulu saya membahas kenapa Tuhan memberikan kita kuasa? Ya, Tuhan memberikan kita kuasa supaya kerajaan Allah datang di bumi ini. Makanya Bapak Ibu kalau kita doa Bapa kami, apa yang kita doakan? Bapa yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Nah, sebetulnya kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Ya, saya mau membacakan dari, kalau kita bicara kuasa ini panjang sekali ya, bisa jadi satu topik sendiri. Matius 10 ayat 1 ya. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat
dan untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Bayangkan Bapak Ibu, engkau bukan hanya saja harusnya bebas dari sakit penyakit, tetapi engkau juga sudah diberikan kuasa bahkan untuk menyembuhkan, untuk mengusir orang, bukan mengusir orang yang mengusir roh jahat dan melenyapkan segala penyakit, segala kelemahan. Ya, saya mau ambil satu firman Tuhan lagi dari kitab Markus 16 ayat 15 sampai 18 ya. Saya bacakan ya, Markus 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini perhatikan akan menyertai orang-orang yang percaya." Di sini dikatakan orang-orang yang percaya loh. Di sini nggak dikatakan hamba Tuhan kek, pendeta kek, penatua kek, enggak. Di sini dikatakan akan menyertai orang-orang yang percaya, berarti menyertai Bapak Ibu juga. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, Bapak Ibu, Tuhan Yesus waktu ada di dunia ini, dia itu 100% manusia ya. Jadi dia itu 100% mengandalkan kuasa Roh Kudus. Ya, kuasa Roh Kudus yang sama saat ini ya Bapak Ibu, engkau dan saya sudah menerima Roh Kudus pribadi ya, pribadi Roh Kudus. Ya, ada pribadinya, ada kuasanya. Nah, pribadi Roh Kudus yang sama kita juga terima pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jadi pribadi Roh Kudus itu sudah ada di dalam engkau. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus itu adalah teladan kita yang sempurna. Karena dia lahir ke dunia ini 100% menjadi manusia. Dan hanya dengan kuasa Roh Kuduslah dia bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang dahsyat. Jadi sebetulnya Bapak, Ibu, dan saya juga bisa harusnya sampai ke level Tuhan Yesus ya. Kita mari mau sama-sama belajar, kita mau sampai ke levelnya Tuhan Yesus ya. Karena itu adalah level sempurna. Dan untuk sampai ke sana kita juga harus mau berjalan di dalam jejak langkahnya Tuhan Yesus, di dalam teladannya Tuhan Yesus, supaya kita bisa sampai ke sana. Ya, saya sebetulnya mau bahas banyak tentang kuasa ini ya. Cuman sudah pukul 7.49. Ya, mungkin saya akan lanjut besok ya tentang kuasa ini. Engkau juga bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan ya. Kalau Tuhan Yesus menggandakan roti, 5 roti 2 ikan, kita seharusnya juga bisa ya memberi makan banyak orang. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, kita juga harusnya bisa ya. Saya mau kasih kesaksian, Tuhan mendidik saya itu memberi makan orang ya, ngasih-ngasih gitu ya. Ya, saya sudah pernah share tentang kesaksian saya ini ya, tapi saya mau tekankan bahwa Tuhan yang saya sembah itu setia ya. Saya pernah saksikan bagaimana ketika Tuhan suruh saya membagikan uang saya yang misalnya penghasilan saya misalnya cuma 200.000 sebulan, tetapi Tuhan suruh saya bagi-bagikan uang sebulan itu 500.000, kadang 1 juta. Saya juga bingung duitnya dari mana, tapi setiap akhir bulan habis-habisan, kosong rekening bank saya. Dan bulan depan saya nggak tahu apa yang maksudnya dari mana duit saya.
Saya nggak tahu, tetapi setiap bulan Tuhan selalu punya cara. Walaupun setiap akhir bulan akhirnya habis-habisan karena nggak ada yang bisa ditabung. Boro-boro ditabung, akhir bulan mau bayar tagihan pun jantung deg-degan. Iya, nah itu yang saya lakukan waktu Tuhan mendidik saya ya. Tapi saya saksikan bagaimana Tuhan itu setia, Tuhan itu dahsyat ya. Sekarang saya bisa saksikan bahwa bukan hanya saja Tuhan sudah menaikkan kapasitas saya ya, tetapi mempercayakan lebih banyak lagi berkat. Nah, hal yang sama bukan hanya untuk saya, tapi untuk Bapak Ibu juga. Jikalau engkau mau taat dengar-dengaran suara firman Tuhan, jikalau engkau mau taat ketika misalnya Roh Kudus menggerakkan engkau untuk melakukan sesuatu, engkau harus mau dipimpin, engkau harus mau taat supaya engkau bisa dibawa naik level, supaya engkau bisa dibawa naik menjadi kepala dan bukan ekor, supaya engkau bisa ya dibawa naik dan bukan turun ya. Tapi syaratnya itu kita harus mau dengar-dengaran akan suara firman Tuhan. Selama engkau masih menjadi kanak-kanak, maksudnya kanak-kanak secara rohani ya. Ya siapa sih kanak-kanak itu? Kanak-kanak itu ya kalau dikasih tahu mungkin bandel gitu, nggak mau nurut kan, namanya juga anak-anak ya. Kalau kanak-kanak itu ya pastinya suka-suka sendiri gitu ya. Ya, selama engkau masih dipimpin oleh keinginan dagingmu, engkau tidak akan bisa mengakses semua berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu semua, kita mau naik kelas ya. Ya, caranya seperti apa nanti besok mungkin saya akan lanjutkan ya. Betapa luar biasanya sih kekayaan berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap anak-anaknya. Kalau kita bisa mengerti dan kita bisa mengaksesnya. Oke, saya tutup dalam doa ya. Bapa di surga, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, terima kasih Engkau yang sudah berbicara lewat hamba-Mu ini. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menjamah setiap anak-anak-Mu yang ada di live streaming ini. Jamah dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, sehingga mereka akan dipuaskan oleh kebenaran firman-Mu, dan bahkan mereka juga naik kelas menjadi bukan hanya saja dewasa secara rohani, tetapi menjadi bapa-bapa dalam hal rohani, sehingga mereka juga cakap melakukan perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang luar biasa bagi nama Tuhan, mendatangkan kerajaan Allah di bumi ini demi nama Tuhan Yesus. Sekarang saya berdoa bagi Bapak Ibu, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang sakit, Roh Kudus, mari Engkau datanglah, Roh Kudus datanglah, jamahlah setiap anak-anak-Mu yang sedang sakit sekarang. Jamahlah yang sedang sakit sekarang, ada kesembuhan mengalir, kesembuhan mengalir dalam tubuhmu. Engkau yang sakit tulang belakang, kuasa Tuhan mengalir, menjamah tulang belakangmu sembuh sekarang, sakitnya sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit persendian sekarang kesembuhan mengalir, sudah sembuh persendianmu. Ya, jari-jari yang kaku sekarang sudah sembuh, sudah lemas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kesembuhanmu. Terima kasih. Yang sakit kepala sekarang kepalanya udah gak sakit lagi, kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Yang sakit lambung, Roh Kudus jamah sekarang, jamah asam lambungmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di lambungmu sembuh sekarang. Yang sesak dadanya sekarang udah gak sesak lagi, keluar semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk kesembuhanmu. Yang ada tumor, yang ada cancer, saya kutuki roh cancer
roh tumor saya kutuki sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus, mati sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Saya cabut keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir membebaskan engkau negatif cancer, negatif tumor dalam nama Tuhan Yesus. Yang tiroid sekarang hormon tiroidmu normal dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit pinggang, yang sakit pinggul, kuasa Tuhan mengalir sekarang membebaskan engkau. Sakit di pinggangmu, di pinggulmu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, mengalir, mengalir membebaskan engkau. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas anak-anakmu yang lagi khawatir, cemas, takut. Sekarang kuasa Tuhan mengalir. Semua roh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan saya ikat, saya hancurkan, saya patahkan kuasanya atas hidupmu. Keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Digantikan oleh kasih Tuhan, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan mengalir berlimpah-limpah, berlimpah-limpah atas hati dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Saya melepaskan berkat Tuhan atas hidupmu. Darah Yesus sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu, menghancurkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk penyembahan berhala, kutuk masa depan, kutuk langit tembaga sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, sekarang jalan berkat terbuka. Demi nama Tuhan Yesus, terbuka jalan berkat bagimu. Terbuka jalan berkat untuk melunasi hutang-hutangmu dalam nama Tuhan Yesus. Ada jalan keluar demi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluargamu, diberkati toko-tokomu, usahamu, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kemuliaan Tuhan bersinar atas hidupmu, atas segala pekerjaan tanganmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ya, siapa yang sudah terberkati, siapa yang sudah dijamah Tuhan, siapa yang sudah disembuhkan Tuhan, boleh kesaksiannya ya, tulis di komentar, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bu Esther, sakit apa? Kak Pingping sakit apa ya? Boleh. Kakak Medali Nena, terima kasih atas komentarnya Kak Pimping ya. Ya, Bu Evi Lampus, terima kasih untuk kesaksiannya. Ya, puji Tuhan. Kak Dewi, Bu Linda, Kakak Lubi Useni. Ya, Bapak Ibu yang mau kesaksian atau yang mau didoakan secara khusus, boleh klik tombol tamu dan tuliskan di komentar. Ya, Bu Roberta, terima kasih untuk kesaksiannya ya. Malam dada sakit tapi kini sembuh. Ya puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, engkau dahsyat. Terima kasih Kakak Medalena ya, dan semuanya. Ya, oke. Saya berdoa ya, gula darahmu normal ya, tadi untuk Kakak Abbas, gula darah normal demi nama Tuhan Yesus. Saya tidak sakit tapi saya diberkati, sukacita meluap-luap. Puji Tuhan ya, ada sukacita Tuhan yang berlimpah-limpah atas Bapak Ibu semua. Puji Tuhan ya, yang sudah disembuhkan Tuhan. Siapa lagi boleh tulis di komentar ya. Oke. Ya, sebelumnya saya mau mengajak Bapak Ibu, mari kita naikkan pujian. Pujian apa? Surya pasti bersinarkah? Apakah lagunya itu ya? Judulnya ya. Surya pasti bersinar ya, kalau nggak salah ya judulnya ya. Surya pasti bersinar. Mari kita naikkan pujian ya. Oh bukan. Ya sudah, kita naikkan pujian kita, kemurahan-Mu aja ya. Lagu favorit. Oh, Surya bersinar. Mohon maaf, laguku terhubung belum familiar kita ya. Surya bersinar. Oke, Surya bersinar ya.
Kita nyanyikan Surya Bersinar. Kakak Meliana, terima kasih. Mari kita naikkan pujian ini. Ya, surya kita pasti bersinar di bulan September ini. Kita mau aminkan, yes, yes, and amin ya. Surya pasti bersinar. Surya mukjizatmu, surya pengharapanmu bersinar di bulan ini demi nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang jahat yang menimpa engkau di bulan ini demi nama Tuhan Yesus. Biru saat melewati lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanmu. Ya, surya pasti bersinar di balik setiap masalahmu, di balik setiap tantanganmu. Surya pasti bersinar di bulan September ini. Mari kita nubuatkan ada mukjizat Tuhan, ada perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan akan kerjakan di bulan September ini demi nama Tuhan Yesus. Di lembah yang kelam, ingat di hati, kuatkan harap. Tuhan selalu ada, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Surya bersinar di balik kawat, Tuhan setia, tak tinggalkanku. Ya, Bapak Ibu yang mau didoakan secara khusus atau yang mau kasih kesaksian, boleh tulis di komentar, boleh klik tombol tamu, saya akan undang naik ke atas ya. Oke, ya Kakak Cokolava, untuk suami itu tugasnya istri untuk berdoa siang dan malam ya. Jadi itu adalah bukan saya tidak mau mendoakan, saya bisa mendoakan, tetapi tugas kita lah sebagai istri yang menjadi tiang doa dalam rumah tangga, dalam keluarga, mendoakan suami kita. Kalau perlu puasa sampai suami kita itu ya kembali ke jalan Tuhan, sampai suami kita itu ya diberkati Tuhan, dan anak-anak kita juga diberkati Tuhan ya Kakak Cokolava. Ya, oke, saya berdoa, tetapi ini adalah tugas istri ya. Oke, saya berdoa untuk Kakak Freddy Nagari Tarigan. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Kak Freddy. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, belenggu roh jahat saat ini hancur, patah. Demi nama Tuhan Yesus, setiap belenggu dosa sudah hancur, sudah patah dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah Kak Freddy dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan. Roh pertobatan turun atas Kak Freddy. Roh takut akan Tuhan turun atas Kak Freddy. Demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Nah, Kakak Cokolava, engkau bisa berdoa seperti saya berdoa tadi saya udah kasih contoh gimana doanya, tetapi Kakak Cokolava juga harus, kalau untuk mendoakan itu kau harus menjaga hidupmu, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam firman,
supaya doa-doamu itu menjadi doa-doa yang berkuasa, doa-doa yang didengarkan oleh Tuhan ya. Percayalah, Tuhan itu setia. Tuhan itu pasti akan membela anak-anaknya ya. Semangat Kakak Cokolava. Oke, saya rasa semuanya sehat ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan Bu Esther, semuanya sehat. Saya berdoa Tuhan. Tuhan Yesus sudah menyembuhkanku dari sakit parah yang aku alami di tahun yang lalu tanpa pergi ke rumah sakit. Puji Tuhan Kakak Orlando ya. Ya, saya berdoa juga untuk Kak Hayang, Roh Kudus, jamah Pak Hayang, semua organnya berfungsi dengan baik, ginjalnya berfungsi dengan baik dalam nama Tuhan Yesus. Diberkati Pak Hayang dengan roh yang haus dan lapar akan Tuhan, roh yang takut akan Tuhan, sehingga engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik, demi nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Selalu ada, tak tinggalkanku. Ya Kakak Cokolava, percayalah bahwa Tuhan itu setia. Tuhan pasti akan mendengarkan doa-doamu, tapi engkau sendiri juga harus hidup di dalam doa ya. Nah, saya berdoa untuk Mama Blandina, kuasa Tuhan mengalir, kaki kirinya dijamah Tuhan, sembuh, pulih, bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk anaknya Ibu Lianer Nawati. Saya berdoa HB-nya normal, kuasa Tuhan mengalir, menjamah, jadilah bebas, sembuh, pulih dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin ya. Ya, terima kasih Kakak Orlando untuk kesaksiannya. Itu berarti Tuhan sangat sayang kepada Kak Orlando ya. Cari Tuhan sungguh-sungguh, karena engkau tidak akan kekurangan sesuatu pun yang baik. Bahkan apa? Kebaikan dan kemurahan Tuhan yang akan ngejar-ngejar kita. Ya. Semangat Bapak Ibu semua. Oh, terima kasih Kakak Meliana untuk kesaksiannya. Bangun tidur kepala kanan agak sakit saat ini sudah disembuhkan Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu, untuk Kak Meliana. Kuasa Tuhan mengalir, kesembuhan sempurna turun atas Kak Meliana. Dalam nama Tuhan Yesus ya. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Lambungmu pun normal, asam lambungmu normal demi nama Tuhan Yesus. Nggak tahu ya Kakak Meliana ada lambung nggak? Tapi saya merasakan ada lambung, asam lambungnya normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya. Ya, untuk pemulihan keuangan tadi saya udah doakan ya Kak Cece, saya sudah doakan berkat. Nah, tapi Kak Cece ikut live saya setiap hari, setiap pagi, supaya kebenaran firman Tuhan itu yang akan memerdekakan kita ya. Kebenaran firman Tuhan yang kita ketahui, yang kita praktekkan, itu yang akan memerdekakan kita. Itu yang buat kebajikan dan kemurahan Tuhan yang ngejar-ngejar kita ya. Oke. Bersinar di balik awan. Saya berdoa untuk Kakak Jelita. Saya berdoa untuk Kakak Jelita, untuk kakinya, untuk yang retak. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, menjamah kakinya yang retak. Sekarang sudah nggak retak lagi, tulangnya nyambung sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu atas Kakak Jelita. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir. Kakinya udah nggak sakit lagi. Coba Kakak Jelita, coba mulai gerakan kakinya, mulai melangkahkan kakinya dengan iman ya.
Kuasa Tuhan sudah mengalir, sudah menjamah kakinya Kak Jelita. Kak Jelita sudah saya undang naik ke atas kalau bersedia ya. Kalau enggak apa-apa. Kuasa Tuhan yang sama juga sama kok. Ya nggak usah diundang naik ke atas juga sama. Shalom Kak Jelita. Shalom, selamat pagi, Cici. Oh iya, Ibu bisa buka kamera kah? Boleh. Kameranya. Ya. Bisakah Ibu? Saya coba undang ya. Saya udah undang. Nah, ya Ibu, Udah. Shalom. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Iya, udah. Memang sudah tidak sakit lagi ini, Cici. Tapi mungkin dalam sementara penyembuhan ini, Cici, kakinya. Oh iya. Tadi habis didoakan apa yang Ibu rasakan? Iya, ada perubahan, Cici. Ada, tunggu ya, bisa dibalik bagaimana ini? Bisa ditekuk kakinya ini. Oh, bisa ditekuk ya, puji Tuhan ya. Iya. Luar biasa Roh Kudus. Ibu Iya. coba bangkit berdiri. Sekarang respon bahwa Ibu sudah terima kesembuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Ya, terima kasih Roh Kudus. Kuasa Tuhan terus mengalir. Coba Ibu jalan. Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjamah Ibu Jelita, menyembuhkan dengan sempurna. Sekarang sakitnya hilang sama sekali dalam nama Tuhan Yesus. Sakitnya hilang sama sekali. Ibu Jelita bisa berjalan dengan normal tanpa rasa sakit sama sekali. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Ya, gimana Ibu Jelita sekarang? Ini udah bisa melangkah sedikit-sedikit, bisa. Ya, puji Tuhan ya. Tadinya nggak bisa. Iya, tadinya harus pakai tongkat. Oh, puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Ya. Ibu mau ucap syukur sama Tuhan Yesus. Iya, terima kasih Tuhan Yesus baik. Ya, luar biasa. Terima kasih Cici. Ya, sudah doakan. Tuhan berkati pelayanannya. Sama-sama Ibu Jelita. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Ibu Jelita. Sampai jumpa besok pagi jam 4 pagi, Ibu Jelita. Iya. Oke, saya disconnect. Ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus dahsyat. Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan Yesus luar biasa, Bu Esther. Kok Bu Esther ikut-ikutan serak sih? Biasa suara Fajar begini. Oh, suara itu ya, suara itu serak-serak basah. Suara bangun tidur. Iya, ya saya baca Kakak Hani berusaha punya iman seperti Ibu Ciara walau belum terjadi tapi iman sudah terjadi. Begitu juga untuk yang saya lalu. Iya Kak Hani ya itu bukan karena saya, itu karena Roh Kudus ya. Ibu harus berserah sama Roh Kudus ya, minta sama Roh Kudus ya. Roh Kudus akan kasih juga ke Ibu Hani. Percaya tidak ada yang mustahil karena Tuhan itu pasti membela firman-Nya. Tuhan setia ya. Tuhan bukan membela saya, membela Anda, membela siapa gitu. Tetapi membela firman-Nya. Selama engkau menjadi pelaku firman-Nya, pasti Tuhan akan bela habis-habisan ya. Ya, Bu Hani semangat. Tuhan Yesus mengasihi Bu Hani ya. Tuhan mengasihi semua yang ada di sini. Oke, saya berdoa untuk Celili ya. Celili, apakah mau diundang naik ke atas? Celili, apakah engkau ada di sini? Celili, saya sudah undang naik ke atas.
Mungkin signalnya jelek kali ya. Saya berdoa aja ya untuk Celili. Celili, sekarang kuasa Tuhan sedang mengalir menjamah Celili, menjamah tangannya sekarang. Tangannya yang gak bisa diangkat sekarang dijamah oleh kuasa Tuhan. Celili, kalau misalnya ada orang-orang yang belum diampuni, sekarang Celili, apakah Celili mau mengampuni? Jangan sampai kuasa Tuhan terhalang oleh kepahitan kita ya. Celili harus mau mengampuni kalau mau kuasa Tuhan menjamah ya. Sekarang kuasa Tuhan menjamah Celili dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang tangannya bisa diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Tanganmu sekarang bisa diangkat dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir menjamah Celili. Celili, sekarang gimana apa yang Celili rasakan setelah didoakan? Ya, Kakak Orlando, terima kasih sudah gabung. Terima kasih untuk kesaksiannya juga. Celili, boleh tulis di komentar apa yang Celili rasakan setelah didoakan ya. Ya, saya berdoa juga untuk anaknya Kak Siasa. Anaknya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa sakit penyakit hancur patah atas anaknya Kak Siasa demi nama Tuhan Yesus. Kesembuhan mengalir sekarang, menyembuhkan anaknya Kak Siasa dalam nama Tuhan Yesus. Bebas dari TB, amin. TB itu apa ya, singkatan apa? Tuberkulosis bukan? Mohon maaf ya. Selamat pagi juga Pak Willem. Apa kabar? Namanya sesungguhnya Pak Willem, Pak William, atau Pak Williams. Mohon maaf ya kalau saya salah sebut ya. Mohon maaf kalau salah sebut. Jangan marah ya Bapak Ibu ya. Karena kalau di TikTok juga kan tulisannya kecil ya. Padahal ini udah pakai kacamata loh. Kalau sampai salah sebut, mohon maaf, mohon dimaafkan. Puji Tuhan, Celili udah bisa nggak sakit lagi. Wah, terima kasih kesaksiannya. Roh Kudus, Engkau dahsyat. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa. Engkau dahsyat. Puji Tuhan. Ya, nama Tuhan yang dimuliakan. Tuhan Yesus, Engkau dahsyat. Wah, luar biasa Tuhan kita. Engkau baik sekali. Engkau melakukan banyak perkara yang ajaib di tengah-tengah kami saat ini. Engkau baik pada setiap anak-anakmu yang ada di live streaming ini. Sudah bisa diangkat, kata Celili. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik terhadap anak-anakmu. Oh, namanya Pak Willem. Oh, oke, siap. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kayaknya udah semuanya sembuh ya. Puji Tuhan ya, Bu Esther. Oh, ini ada satu lagi. Saya, Widya, mohon doanya untuk sikut tangan kanan saya sampai bahu, leher, dan kepala. Kakak user, Kakak Widya, apakah bersedia dipanggil naik ke atas? Kalau enggak apa-apa, doa langsung ya. Nggak ada namanya di tombol tamu. Oke, saya nggak bisa. Saya doakan ya untuk Kak Widya. Ya, saya berdoa untuk Kak Widya. Kak Widya, kau lagi khawatir kah? Ya, nggak tahu, saya merasa Roh Kudus mewahyukan kau lagi khawatir ya. Kau lagi takut ya. Sekarang kasih Tuhan mengalir, menjamah engkau. Segala kekhawatiran, roh kecemasan, saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Kasih Tuhan yang mengalir, menjamah hatimu dan pikiranmu dalam nama Tuhan Yesus. Mengusir setiap kekhawatiran, kecemasanmu dalam nama Tuhan Yesus. Ya, kuasa Tuhan sekarang yang mengalir, menjamah sikut tangan kanannya. Sekarang sakit di sikut tangannya sembuh. Sekarang beban di bahu, di leher, di kepalanya
Sekarang keluar roh-roh jahat yang nempel di bahu, di lehernya, di kepalanya. Saya usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh jiwa rohmu. Tubuh jiwa rohmu punya milik Tuhan Yesus. Sekarang kuasa Tuhan yang membebaskan engkau. Sakitnya sekarang hilang. Sakit di bahu, di leher, di kepala sekarang hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kepalanya sekarang enak, lehernya sekarang enak, bahunya juga sekarang ringan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu. Ya, Ibu Widya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Ibu Widya, apa yang Ibu rasakan setelah didoakan? Coba tuliskan di komentar kesaksiannya. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Engkau luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya, saya berdoa untuk Ibu Maria Stefani. Habis operasi mata glaukoma tapi lihat masih kabur. Ya, saya berdoa ya untuk Ibu Maria. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Maria Stefani. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk sakit, penyakit sudah hancur, sudah patah. Setiap kuasa-kuasa sakit, penyakit aku usir keluar demi nama Tuhan Yesus. Saya memberkati matanya, kedua matanya sekarang syarafnya normal. Syarafnya normal, bisa melihat dengan sempurna, dengan baik demi nama Tuhan Yesus. Sekarang gak kabur lagi dalam nama Tuhan Yesus. Matanya bisa melihat dengan jelas, makin jelas dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih kesaksiannya untuk Bu Widya. Sudah tinggal sedikit ya, berarti udah baikan ya. Masih ada sedikit sakit di leher, berarti sudah baikan. Puji Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang dahsyat. Sekarang hambamu berdoa lagi untuk Ibu Widya. Kuasa Tuhan mengalir, sekarang mengalir lagi untuk lehernya. Untuk lehernya sekarang sakit di lehernya sembuh. Bisa digerakkan ke kanan, ke kiri tanpa rasa sakit. Bisa diputar-putar lehernya tanpa rasa sakit. Demi nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kepalanya juga udah ringan, bahunya juga udah enak. Sikutnya juga udah enak, nggak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bu Widya ya untuk kesaksiannya. Ibu Widya, sekarang gimana, lebih baik lagi? Ya, saya berdoa untuk Kakak Mel Naibaho ya. Kakak Mel Naibaho dan suami. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh jiwa rohmu. Hancurkan, patahkan setiap belenggu kutuk dosa, kutuk keturunan sudah hancur. Kutuk masa depan sudah hancur, sudah patah. Kutuk sumpah serapah sudah hancur, sudah patah atas hidupmu. Demi nama Tuhan Yesus, setiap roh-roh jahat, roh kutuk, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan keturunan yang takut akan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, engkau yang sudah mendengarkan setiap doa-doa kami. Terima kasih Kakak Meliana untuk kesaksiannya. Leher bahuku juga ikut ringan, Cici. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Roh Kudus dahsyat. Ya. Haleluya, 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 Bu Esther. Puji Tuhan ya. Ya, untuk Ibu Vera, apakah engkau mau diundang naik ke atas? Saya akan doakan ya untuk yang syaraf kejepit. Kalau di yang lalu-lalu, Roh Kudus seneng banget ngedoain yang syaraf kejepit langsung tik gitu hilang. Yang gak ada yang mustahil hari ini juga Roh Kudus, gak ada yang mustahil hari ini juga engkau melakukan yang sama, karena engkau lah yang mengerjakan kesembuhan ini ya. Ibu Vera mau didoakan, mau dipanggil naik ke atas, saya panggil naik ke atas ya.
Ya kan Bu Esther, kalau kemarin-kemarin kalau yang sakit syaraf kejepit, Roh Kudus begini tik gitu langsung sembuh. Ya Amin. tapi itu terserah pada Roh Kudus. Percaya ya kuasa yang sama juga bisa menjamah ibu saat ini, menyembuhkan ibu seperti ini, tik gitu sembuh. Ya Ibu Vera, Amin. kalau mau didoakan naik ke atas ya. Ibu Vera, apakah mau didoakan dipanggil naik ke atas ya? Oh, oke, Ibu Linda. Ya udah Ibu Linda aja deh ya. Ibu Linda, monggo silahkan. Ini Ibu Linda yang mana ya? Linda H. Coba, adakah di tombol tamu? Oh, ada. Ya, saya sudah undang naik ke atas ya, Ibu Linda. Kayaknya jaringannya jelek kali ya. Oke, yang bantu itu Roh Kudus ya, bukan saya. Saya cuma bantu mendoakan ya, Ibu Linda. Mari kita berdoa untuk Ibu Linda. Bapa di surga, belas kasihan-Mu turun atas Ibu Linda. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Linda. Hancurkan, patahkan setiap belenggu dosa, kutuk sakit, penyakit, hancur, patah atas Ibu Linda dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat Tuhan. Sebelumnya saya hancurkan, saya patahkan kutuk, sumpah serapah juga atas Ibu Linda, hancur, patah dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, menjamah ibu jarinya Ibu Linda. Ibu jarinya dijamah oleh kuasa Tuhan. Sekarang nggak sakit lagi kalau ditekuk dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Linda, apa yang Ibu rasakan sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Linda. Menjamah tangannya, jarinya sekarang dijamah oleh Roh Kudus. Sekarang bisa ditekukan tanpa rasa sakit dalam nama Tuhan Yesus. Oh, Ibu Vera mau naik. Terima kasih, Pak Hayang. Ibu Vera harus oh ya udah. Shalom Bu Vera. Shalom. Ibu bisa buka kameranya. Saya sudah undang. Ya. Shalom, Bu. Ya, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sekarang sudah 5 tahun belum bisa jalan. Dari lutut kalau mau jalan kadang lututnya lemah. Oh iya. Selain itu apa yang Ibu rasakan? Sakit di mana? Di bagian tulang lumbal 45 sama dari paha terus sampai di kaki. Oh iya. Kenapa bisa begitu tadinya Bu Vera? Dulunya kata dokter saya pernah jatuh katanya. Oh. Jadi sampai nggak bisa jalan karena waktu kemarin terapi dipijat, jadi mungkin terapinya nggak bagus ya sampai nggak bisa jalan. Oh iya, mari kita Iya, berdoa Cek. ya. Iya, Cek. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Vera. Darah Yesus ampuni, sucikan, kuduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Vera. Hancurkan, patahkan setiap belenggu, kutuk, dosa, sakit, penyakit saat ini sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Tubuh, jiwa, rohnya Ibu Vera sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang saya melepaskan berkat kesembuhan atas Ibu Vera. Berkat kesembuhan mengalir dari ujung kepala sampai ujung kakinya.
segala rasa sakit, trauma dalam hatinya sekarang Engkau Tuhan yang mencabut, kasih Tuhan yang mencabut semua trauma, kesedihan di masa lalu. Saat ini kuasa Tuhan yang mengalir, kasih Tuhan yang mengalir mencabut semua trauma, semua hati yang terluka, yang pernah terluka digantikan oleh kasih Tuhan, digantikan oleh sukacita, damai, sejahtera Tuhan mengalir atas Ibu Vera sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, kasih Tuhan sekarang menjamah kakinya, menjamah tulangnya, menjamah lumbarnya. Sekarang syaraf kejepitnya saya perintahkan keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Semua roh jahat, roh sakit, penyakit, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang, mengalir, membebaskan Ibu Vera dari syaraf kejepit. Sekarang syarafnya nggak kejepit lagi, normal. Tulangnya, tulang belakangnya udah nggak sakit lagi. Sekarang kuasa Tuhan mengalir bahkan kepada lututnya dibebaskan, disembuhkan. Ada kuasa Tuhan yang menguatkan lututnya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan menjalar ke kakinya, kuasa Tuhan menjalar ke kakinya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Ibu Vera bisa coba bangkit duduk, respon iman bahwa engkau sudah disembuhkan Tuhan ya. Bisa. Ya, puji Tuhan. Kuasa Tuhan terus mengalir. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Tulang belakangnya gimana? Masih berat di sini, Bu. Di Bagian pinggul. kiri, sebelah kiri terus sampai di kaki, menjalar di bawah. Ada lebih baik setelah didoakan? Belum, Bu. Belum. Ya. Darah Yesus mengalir, darah Yesus mengalir, segala kuasa-kuasa jahat keluar, saya perintahkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua kuasa jahat yang bikin sakit, aku perintahkan keluar semua dalam nama Tuhan. Darah Yesus yang sudah mengampuni, yang sudah menyucikan, yang sudah menyucikan tubuh jiwa rohnya Ibu Vera. Segala kuasa-kuasa jahat yang bikin sakit, aku hancurkan, aku patahkan kuasanya, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua yang bukan dari Tuhan. Keluar semuanya. Keluar sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Roh jahat yang masih nempel di pinggulnya sekarang aku usir keluar. Saya bakar dengan api Roh Kudus. Api Roh Kudus Tuhan membakar semua pekerjaan setan iblis dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya. Keluar. Kuasa Tuhan terus mengalir terus. Keluar semua. Darah Yesus hancurkan, patahkan setiap belenggu-belenggu kuasa-kuasa jahat, kuasa dukun, kuasa mantra, sudah hancur, sudah patah atas Ibu Vera dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh jahat, roh sakit, penyakit, aku usir keluar. Roh kutuk, aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya. Keluar. Semua. Keluar. Keluar terus. Keluar sampai bersih. Keluar semuanya sampai bersih dalam nama Tuhan Yesus. Keluar.
Keluar sampai bersih. Kuasa Tuhan terus mengalir. Engkau roh jahat, roh sakit, penyakit, keluar semua. Keluar terus. Keluar. Jadilah engkau bebas sekarang. Hai engkau roh jahat, engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Vera. Ibu doa dulu seperti ini. Mohon maaf sebelumnya, Ibu pernah ke dukun atau ke orang pintar minum air? Pernah ya? Ya sekarang minta ampun dulu ya sama Tuhan ya. Minta ampun dulu. Ikutin doa saya. Ibu minta ampun dari sungguh-sungguh dari hati ya, karena Tuhan melihat hati ya. Bapa di surga, ampuni saya kalau saya pernah menyakiti hatimu dengan ke orang pintar. Saya sudah menduakan Kau. Tuhan. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Saya menyerahkan tubuh, jiwa, roh saya Saya menyerahkan roh, tubuh, dan jiwa saya sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. sepenuhnya milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, masuklah ke dalam hatiku. Yesus masuklah ke dalam hatiku. Jadi satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi satu-satunya Juru Selamat buat saya. Saya percaya Engkau sudah mati Saya percaya Engkau sudah mati dan dibangkitkan bagi saya. dan dibangkitkan bagi saya. Dan oleh bilur darah-Mu, Engkau sudah menyembuhkan saya. Dan bilur darah-Mu, Engkau menyembuhkan saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya. Sekarang saya perintahkan, hai engkau roh-roh jahat, engkau sudah tidak punya kuasa lagi atas Ibu Vera. Tubuh, jiwa, rohnya sudah menjadi milik Tuhan Yesus. Sekarang saya hancurkan, patahkan setiap roh-roh jahat, roh dukun, roh sakit, penyakit, roh kutuk, roh mantra. Saya ikat semuanya, saya hancurkan, saya patahkan. Saya usir keluar semua dari Ibu Vera. Keluar semuanya. Roh sakit, penyakit yang bikin sakit di pinggulnya, yang bikin sakit di belakangnya, sekarang keluar. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar semua. Keluar sampai bersih. Keluar. 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 Keluar semua. Saya lepaskan kuasa Tuhan membakar perutnya. Perutnya dibakar Tuhan. Dibakar semua yang ada di perutnya. Keluar. Keluar semuanya sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Keluar. Keluar semuanya. Keluar. Keluar semuanya. Saya cabut keluar semuanya. Sampai ke akar-akarnya semua tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga. Aku cabut keluar semua. Keluar semua. Saya tidak mau tahu. Sekarang engkau harus keluar. Keluar semuanya. Amin. Keluar. Ibu kalau mau dikeluarin, keluarin aja ya, jangan ditelan ya. Keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya. Kuasa roh. Keluar semua. Keluar sampai bersih. Keluar semuanya. Semua roh-roh jahat yang bikin sakit, aku usir keluar semuanya. Keluar terus. Keluar terus. Keluar. Keluar terus. Keluar sampai bersih. Dalam nama Tuhan Yesus.
Kuasa Tuhan terus mengalir, darah Yesus hancurkan, patahkan kutuk, sumpah serapah. Ibu Vera sudah hancur, sudah patah demi nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya sekarang. Keluar. Darah Yesus sudah mengampuni, sudah menyucikan, sudah menguduskan tubuh, jiwa, rohnya Ibu Vera. Semua kutuk, sumpah serapahnya sudah dihancurkan oleh kuasa Roh Kudus. Sekarang keluar semua. Roh-roh kutuk, roh sakit, penyakit keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kesembuhan sekarang mengalir atas Ibu Vera. Kesembuhan mengalir, menjamah tulang belakangnya sekarang enak. Tulang belakangnya enak sekarang, pinggulnya sekarang enak dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir, membebaskan Ibu Vera, menyembuhkan Ibu Vera, memulihkan Ibu Vera dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa jahat keluar semuanya. Engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Vera. Dalam nama Tuhan Yesus, keluar semua. Semua roh-roh jahat keluar. Keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir, membakar semua pekerjaan setan iblis dalam tubuhnya Ibu Vera, dibakar oleh kuasa Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semua sampai bersih. Keluar terus. Keluar. 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 Keluar terus. Keluar. Keluar semuanya. Keluar. Keluar. Keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan terus mengalir terus. Jadilah engkau bebas. Keluar semua dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kuasamu yang mengalir terus menjamah Ibu Vera, yang membebaskan Ibu Vera, yang menyembuhkan anakmu ini. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk jamahanmu atas Ibu Vera. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ya. Ibu, apa yang Ibu rasakan? Di bagian kiri sini, kanan juga sakit ini Bu, kayak kram sampai Tadi? perut sini. Ya. Oke, kuasa mengalir terus, mengalir terus, membakar semua pekerjaan setan iblis yang ada di perutnya. Sekarang saya bakar dengan kuasa Roh Kudus. Semua yang bukan dari Bapa surgawi, aku cabut keluar semuanya sampai ke akar-akarnya dalam nama Tuhan Yesus. Keluar semuanya. Ibu, mohon maaf Ibu Vera, sebelumnya Ibu Vera pernah nyakitin orang, mohon maaf ya. Saya nggak menghakimi, ini cuman saya bertanya. Pernah nyakitin orang ya pakai kata-katanya Ibu, mohon maaf. Apakah pernah? Belum. Enggak. Iya, enggak pernah berkelahi dengan tetangga, enggak pernah. Enggak, bukan berkelahi. Mungkin kata-katanya Ibu itu nyakitin orang gitu sampai gimana gitu. Misalnya Ibu benci sama orang, jadi Ibu ya nggak ngata-ngatain di depannya, tetapi Ibu keluar kata-kata benci gitu. Bener? Ya, Ibu minta ampun dulu sama Tuhan ya. Minta ampun dulu. Ibu udah ngelepasin pengampunan nggak sama orang itu? Udah, dan juga sama suami. Oh, udah melepaskan pengampunan. Ya sudah kalau gitu. Bapa di surga, Engkau tahu apa yang Ibu Vera lakukan, dan saat ini
Ibu Vera minta ampun kepadamu Tuhan kalau memang pernah menyimpan kebencian, menyimpan dendam kepada suaminya saat ini. Ibu Vera ikutin doa saya ya. Bapa di surga, Bapa di surga, ampuni saya ampuni saya untuk setiap kata-kata kebencian yang saya pernah katakan kepada suami saya. yang sangat pernah katakan pada suami saya. Saat ini saya sungguh-sungguh menyesal dan bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni saya Tuhan. Seperti saya juga sudah mengampuni suami saya. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Saya berdoa lagi ya, kuasa Tuhan sekarang mengalir, menjamah perutnya, menjamah pinggulnya, menjamah tulang belakangnya. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, membebaskan engkau semua kuasa-kuasa roh-roh jahat yang bikin sakit. Sekarang engkau sudah tidak punya hak lagi atas Ibu Vera. Engkau sudah tidak punya dasar hukum lagi untuk tinggal dalam tubuhnya Ibu Vera. Saat ini saya usir keluar semuanya, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Termasuk rasa sakitnya sekarang aku perintahkan keluar semua. Dalam nama Tuhan Yesus, sakit yang ada di perutnya, di pinggangnya, di pinggulnya, aku perintahkan semuanya keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir sekarang membebaskan Ibu Vera. Bebaskan Ibu Vera. Keluar semua. Keluar. Semua roh sakit, penyakit keluar dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang sudah membebaskan Ibu Vera. Menyembuhkan Ibu Vera dalam nama Tuhan Yesus. Pinggangnya, pinggulnya sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kuasa Tuhan yang mengalir sekarang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahan-Mu atas Ibu Vera. Sekarang Ibu Vera coba bangkit berdiri. Ibu bisa? Sekarang kuasa Tuhan mengalir lututnya kuat. Sekarang lututnya kuat dalam nama Tuhan Yesus. Lututnya kuat. Sekarang lututnya kuat dalam nama Tuhan Yesus. Ibu Vera sekarang bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan ya, terima kasih Roh Kudus. Jamah Ibu Vera, jamah Ibu Vera. Sekarang kuasa Tuhan mengalir menjamah Ibu Vera. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau jamah Ibu Vera. Sekarang kuasa Tuhan mengalir, lututnya kuat. Sekarang lututnya udah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Lututnya sudah kuat dalam nama Tuhan Yesus. Sakit di tulang belakangnya hilang dalam nama Tuhan Yesus. Kakinya kuat sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan mengalir. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih sayang-Mu atas Ibu Vera. Engkau yang membebaskan Ibu Vera dari kuasa-kuasa jahat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kuasa Tuhan terus mengalir, menguatkan lututnya. Lututnya sekarang kuat dalam nama Tuhan Yesus. Lututnya kuat, bisa dipakai untuk berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sudah membebaskan Ibu Vera dari semua sakitnya. Terima kasih. Ya, Bu Vera. Ya, puji Tuhan ya. Puji Tuhan ya Ibu Vera. Apa yang Ibu rasakan sekarang? Sudah biasa kalau berdiri lama begini, kalau tidak kan masih pegang kursi ini. Ya. Kalau berdiri lama kadang sudah mau jatuh lututnya, tapi ini puji Tuhan agak mendingan. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus dahsyat. Terima kasih Roh Kudus. Ibu banyak mengucap syukur ya, banyak memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau dahsyat ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ibu, boleh Ibu coba berjalan? Pasti bisa ya. Terima kasih Roh Kudus.
Engkau sudah kuatkan Ibu Vera. Ibu Vera bukan hanya saja kuat berdiri, tetapi bisa berjalan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau dahsyat, luar biasa. Gimana Ibu? Masih sakit? Masih sakit. Ya, nggak apa-apa. Proses ya. Percaya Tuhan Yesus sudah bebaskan Ibu, Tuhan Yesus kuatkan Ibu. Ya, tadi berdiri lama nggak sakit lututnya? Tadinya Ya udah biasanya, mendingan. tadinya biasanya mau jatuh gitu. Ya. Tapi Ibu udah 5 tahun kan nggak jalan ya? Sudah, tadi Ibu bilang 5 tahun ya? Ya 5 tahun. Puji Tuhan ya. Tuhan Yesus dahsyat. Jadi Ibu siapa yang ngurus kalau mau ke belakang gitu, ke toilet? Di tempat tidur, Bu. Di tempat tidur. Iya. Ya, tadi yang sakit yang mana, Ibu? Yang tadi bilang Ibu? Lutut dua belahnya ada sama ini pinggul. Iya, saya berdoa lagi ya. Kuasa Tuhan mengalir sekarang. Mengalir untuk kedua lututnya dan untuk pinggulnya. Semua sakit penyakit aku usir keluar sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk jamahanmu. Sakit penyakitnya sekarang hilang. Semua sakit penyakit harus tunduk di bawah nama Tuhan Yesus. Sekarang tulang-tulangnya yang sudah lama nggak dipakai, sekarang tulang-tulangnya normal, kuat kembali. Yang di pinggul, yang di lutut, sekarang kuat kembali dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kembali normal. Tulang dan lututnya, kakinya sekarang kembali normal dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Engkau sudah membebaskan Ibu Vera, Engkau sudah menyembuhkan Ibu Vera, Engkau sudah memulihkan dia, bahkan memberkati masa depannya dalam nama Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan, Ibu Vera, ya semangat. Ibu Vera boleh terus latih berjalan, karena kan Ibu udah 5 tahun ya. Ibu terus latih sambil mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, saya sudah bebas, saya sudah sembuh, saya sudah bisa berjalan, bukan hanya berjalan tetapi saya bisa berlari gitu ya, dalam nama Tuhan Yesus. Oke, puji Tuhan, terima kasih Bu Vera, saya disconnect dulu ya, saya izin ya. Oke. Itu sama Ibu Esther sudah mendoakan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di pagi hari ini. Ada sukacita iman. Haleluya. Amin. Puji Tuhan ya, Ibu Vera. Oke, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau dahsyat. Ya, oke. Saya rasa sudah cukup ya, Bu Esther. Sudah pukul 9 di tempat saya. Sampai jumpa. Ya, terima kasih banyak Bu Esther. Terima kasih Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Shalom semuanya.